Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya kita memasuki sesi diskusi karena semua pemateri sudah menyampaikan paparannya. Untuk yang ada pertanyaan silahkan bisa disampaikan ataupun melalui kolom chat. Silakan Bapak Ibu sekalian. Terutama dari Bapak Ibu SMK ataupun dari MA begitu ya, karena akan lebih integrasi lagi begitu jika kurikulum yang di perkuliahan ini juga sudah sesuai dengan inputannya gitu dari SMK yang ada. Dipersilahkan Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari Pak Eko, perwakilan dari Teknik Manufaktur Kapal Poliwangi, ada yang bisa didiskusikan? Monggo Pak. Suaranya belum terdengar Pak Eko. Belum masuk Bapak. Cek. Oke, mohon maaf, sudah terdengar? Sudah terdengar Bapak. Silahkan. Jadi mohon izin Bapak Ibu, saya mewakili teman-teman dari Teknik Manufaktur Kapal untuk bertanya. Jadi gini, tadi dari penjelasan Bapak dan Ibu ini semuanya mengarah pada bagaimana dari dunia pendidikan ke industri itu harus ada kesesuaiannya gitu. Jadi kira-kira menurut Bapak dan Ibu ini untuk menyesuaikan itu bagaimana ya? Apakah cukup hanya dengan kurikulum atau perlu ditambahkan dengan hal-hal yang lain ya? Mungkin begitu saja pertanyaan dari saya ya. Baik, terima kasih Pak Eko. Jadi kurang lebih pertanyaannya apakah cukup dengan penyesuaian kurikulum saja atau perlu ada cara-cara yang lainnya gitu Pak ya, mungkin bisa pelatihan atau apapun itu begitu. Nah, kira-kira mungkin bisa satu persatu gitu ya dari pandangan akademik maupun dari pandangan industri begitu. Monggo silahkan. Boleh dari Pak Daniel atau Pak Triwilas atau Bu Anita silahkan. Saya mulai dulu ya. Saya mulai dulu. Ya. Boleh, Prof. Ya. Terima kasih ya. Jadi sebetulnya proses belajar itu sebetulnya satu proses yang kompleks ya. Tidak bisa disederhanakan dalam satu pernyataan-pernyataan tertulis, walaupun itu membantu terutama dalam proses akreditasi dan sebagainya ya. Jadi memang pertama, kurikulum yang kita rencanakan sedetail apapun itu bisa beda dengan apa yang terjadi di lapangan dan juga apa yang dialami oleh mahasiswa ya. Jadi saya kira ini penting karena tadi saya katakan bahwa pendidikan itu satu jasa. Berbeda dengan membuat kapal ya. Walaupun ini walaupun industri galangan bisa disebut jasa konstruksi ya, tapi dia ada bendanya lah, ada bendanya berupa kapal. Tetapi kalau pendidikan sebagai jasa itu sebetulnya itu adalah pengalaman belajar, satu learning experience ya.
dan itu bisa sangat dipengaruhi oleh lingkungan, terutama lingkungan Banyuwangi dan lingkungan kampus, ya. Jadi yang tidak dinyatakan di dalam kurikulum itu bisa sangat berpengaruh, ya, pada pembentukan pengalaman belajar mahasiswa, ya. Jadi saya kira ini yang perlu dicermati, Pak Rohmat Eko, ya. Jadi kalau tadi saya mengusulkan satu value proposition bahwa Poliwangi memberikan satu pengalaman belajar bagi warga muda yang merangsang kreativitas dan inovasi, kemudian menumbuhkan kemandirian, mendorong gaya hidup yang bertanggung jawab, sehat dan produktif, ya. Itu bisa nanti diterjemahkan dalam berbagai macam indikator-indikator yang bisa kita ukur, ya. Jadi mohon diingat bahwa semua proses itu tidak hanya terjadi di kelas ataupun di bengkel, juga di tempat magang, tapi juga bisa terjadi di tempat sehari-hari, ya. Jadi saya kira membentuk lingkungan yang merangsang kreativitas dan inovasi itu penting di kampus, ya. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, jadi tadi memang saya usulkan salah satunya memang pengembangan makership. Makership itu artinya keterampilan membuat produk-produk teknik dalam skala kecil. Itu bisa berupa komponen kapal atau memang kapal-kapal kecil, ya, apakah bentuknya dari kapal kayu atau kapal fiberglass atau aluminium atau yang lain-lain, ya. Jadi saya kira ini juga sekaligus memberi semacam pengalaman belajar yang komprehensif karena dia juga mengelola proyek dari termasuk production planning and control yang disebutkan oleh Bu Anita maupun quality control, ya. Jadi saya kira pengalaman-pengalaman membuat kapal kecil itu lebih masuk akal. Kalau perlu nanti hasilnya dijual. Jadi spek kapal tadi diturunkan dari kebutuhan di sekitar Banyuwangi dan sekitarnya, mungkin Bali, bahkan mungkin Lombok, ya. Untuk kemudian dibuat kapalnya, ya. Itu sekaligus akan memberi masukan di luar SPP, ya. Jadi saya kira ini penting juga untuk tadi karena bisnis modelnya tidak boleh terlalu tergantung pada, saya kira itu, ya. Jadi seluruh interaksi antara dosen dan mahasiswa itu di dalam lingkungan kampus dan mungkin lingkungan Banyuwangi itu membentuk pengalaman belajar yang jangan berpikir bahwa interaksi terbatas di kelas maupun di bengkel itu yang membentuk, tidak, ya. Jadi saya kira memang termasuk kebiasaan-kebiasaan hidup sehat, ya, sepeda motor, lebih banyak berjalan kaki dalam kurikulum, ya. Tapi dia membentuk satu kesadaran hemat energi tertentu, kesadaran lingkungan hidup tertentu, ya. Yang ini bisa dikembangkan melalui kehidupan sehari-hari, ya. Saya kira ini hal-hal yang bisa dipikirkan rancangannya begitu. Baik, terima kasih Pak Daniel atas pemaparannya. Mungkin bisa dilanjutkan dari Bu Anita atau Pak Triwila, silahkan. Silakan Bu Anita. Siap, mohon izin Pak Triwila sama Prof. Daniel, senior saya, dosen saya. Nah, menurut saya memang apa yang disampaikan oleh beliau-beliau memang benar ya Pak ya. Menurut saya memang saat ini kita tahu bahwa Politeknik Poliwangi sekali lagi adalah memang pendidikan tinggi yang sifatnya vokasi terapan ya gitu. Itu nggak boleh kita lupakan dan itu harus benar-benar harus difahami oleh seluruh stakeholder di Poliwangi, sehingga apapun nanti output dari Politeknik tadi, supaya kita diingatkan oleh Pak Triwilas, jangan sampai kita salah melangkah ke sistem yang lainnya, perguruan tinggi, S1 dan sebagainya ya. Sehingga kalau kita bicara vokasi, tentunya adalah memang
Prosentase waktu pembelajaran tentunya memang harus melibatkan dari sisi industri, dan di sini perlunya adalah pemagangan. Pemagangan akan berjalan dengan baik dan bisa sangat membantu para adik-adik mahasiswa apabila ada kerjasama yang baik dengan beberapa industri. Jadi kerjasama ini harus dibuat lebih dulu. Memang saya seringkali memang secara nggak langsung memberikan keterbukaan dengan beberapa perguruan tinggi untuk bisa membuka kerjasama. Tapi sebenarnya nggak hanya di tempat saya, di para galangan yang lainnya, ataukah pelayaran atau industri yang lainnya, itu bisa. Dan sebenarnya dunia kerja itu, dunia usaha atau industri, itu sangat terbantu kalau kita bisa bicara ini adalah semacam simbiosis mutualisme seperti itu. Sehingga pemagangan itu adalah salah satu syarat yang harus kita laksanakan dengan maksimal dengan melakukan MOU dengan industri, mulai dengan industri galangan kapal, pelayaran tadi ataukah yang lainnya ya, guna memaksimalkan studi dari para mahasiswa. Tadi juga sampai Prof. Daniel mencontohkan bagaimana kalau langsung membuat produk, itu juga lebih bagus. Beberapa politeknik saya lihat sudah ke arah sana gitu, sudah ke arah mulai pembuatan seperti lifeboat, mulai membuatkan seperti perahu-perahu kecil dan sebagainya. Kita boleh meniru dan juga kemudian memodifikasi dari apa yang sudah dilakukan, asalkan memang masih seirama dan sejalan dengan kondisi kita. Jadi itu kemudian juga menurut saya perlu dilakukan tadi pelatihan-pelatihan para adik kelas, baik tadi sudah ada latihan kepemimpinan LKMM, itu sangat bagus sekali. Yang saya lihat beberapa hasilnya atau outputnya bagus adalah memang sekarang ini kalau saya menerima anak fresh graduate, kita juga lihat sejauh mana keterlibatan dia di dalam melakukan pelaksanaan seperti HIMA, organisasi mahasiswa. Karena ini adalah salah satu bentuk berkomunikasi dan juga membuat jaringan yang baik. Ini sangat perlu. Kalau dia itu mereka dari rata-rata orang politeknik memang tidak bisa bekerja sendiri. Jadi dari nantinya output yang dihasilkan oleh Poliwangi sendiri, anak-anak lulusan di situ, outputnya kan bekerja di misalnya di industri perkapalan, di pelayaran dan sebagainya. Suka tidak suka, jenis pekerjaannya pasti membutuhkan bentuk koordinasi, bentuk komunikasi yang baik. Jadi tidak boleh individu. Kalau sudah individu, sudah nggak bisa kerja gitu. Karena mereka harus tergabung di dalam teamwork project yang baik. Nah, bagaimana melatih ini? Salah satunya adalah mereka harus terlibat secara dari kecil, yaitu mulai dengan kegiatan organisasi, mulai tadi LKMM, kegiatan HIMA, kemudian senat dan sebagainya, termasuk juga kegiatan sosial. Ya, kenapa ini perlu? Sosial itu pada saat nanti kita bekerja, pasti kita juga tidak boleh melupakan namanya CSR dengan masyarakat dan sebagainya. Gitu. Ini akan terbentuk. Secara attitude pasti juga akan terbentuk ya. Selain itu, secara keilmuan, boleh kita beberapa kali atau ada program memang namanya kuliah tamu ya, dari beberapa politeknik, perguruan tinggi yang lainnya, dari industri, itu sangat membantu mereka untuk membuka wawasan baik dari sisi mahasiswa, dosen maupun yang lainnya. Nah, kalau dimasukkan di dalam kurikulum, saya pikir tadi saya sudah sampaikan di awal materi bahwa kurikulum ini harus, tidak mungkin, apalagi sekarang ini. Kalau zaman saya dulu, orang masih mau belajar otodidak. Kayak saya pada saat saya lulus, saya nggak pernah diajarin terkait dengan marine insurance. Tetapi karena saya terpaksa dan dipaksa untuk harus melakukan menghandle jenis pekerjaan ini, suka nggak suka, harus cepat memahami dan mempelajari. Begitu juga masalah keselamatan, manajemen kapal, dan sebagainya. Tetapi saat ini banyak sekali sistem-sistem yang memungkinkan kita
untuk revisi, modifikasi terkait dengan kurikulum dan sebagainya. Jadi sebaiknya memang semuanya ini menjadikan masukan dan tentunya sekali lagi review yang terbaik ya yang bisa dilakukan karena memang kondisi update teknologi situasi terkini ini sangat memungkinkan. Sekarang aja sebagai contoh pandemi COVID-19 memaksa kita, tadi Pak Triwelas juga cerita, memaksa kita untuk Zoom meeting, memaksa kita apa sih aplikasi Zoom meeting ini apa gitu. Saya yakin hampir semua orang pada saat itu tidak banyak yang menggunakan fasilitas Zoom meeting. Tapi kan akhirnya kita terpaksa gitu. Nah, inilah yang harus kita update dan harus disesuaikan terus-menerus. Termasuk tadi juga penyelesaian ini mendorong adik-adik menjadi ada lingkup entrepreneur dan sebagainya seperti itu, Pak. Ya, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf, terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih Bu Anita. Terakhir dari Pak Triwelas, monggo Pak untuk menjawab pertanyaan. Ya, tadi berubah kurikulum, berubah silabus, kalau setiap 5 tahun harus berubah dan 60 tahun, berarti sudah 12 kali berubah kurikulum. Ya. Percobaannya di situ. Ya. Hasilnya berupa dokumen, tapi yang sering tidak pernah dilaksanakan. Karena handout-nya tetap, literaturnya tetap, yang ajar juga tetap. Ya. Itu yang perlu diperhatikan. Dan sampai sekarang juga masih belum ada pertanyaan, masih ada pertanyaan yang saya belum bisa jawab. Ya, ada jawabannya gini. Kenapa teman-teman alumni ITB lebih berhasil di dunia nyata? Ya, karena mereka banyak yang menjabat dan segala macam. Teman-teman alumni ITS ini kan agak ini juga, agak kepengen seperti itu, dan itu setiap tahun selalu dibicarakan. Saya bilang ngomong tok, bilang kayak gitu. Ya, pertanyaan saya sempat pada waktu kita bicara, apakah itu pengaruh kurikulum? Ya, itu di tingkat ITS dan ITB. Kalau di tingkat ITS sendiri, antara departemen itu departemen yang paling, menurut saya paling banyak berprestasi di dunia kerja. Teman-teman elektro banyak, sekarang banyak posisi BUMN, mereka dudukin, terus banyak di ini juga jabatan-jabatan birokratis. Teman-teman mesin iya, ya. Tapi kan mereka masih jawab lagi, ya mereka memang dasarnya pinter kok. Ada semacam defense seperti itu. ITB yang masuk pasti ranking 1-2. Dan kebanyakan mereka pilihan pertama. Kadang-kadang ITS menjadi pilihan kedua. Ya, mungkin kecuali saya dan Pak Daniel. Milih tes nomor 1 pada waktu itu. Ya. Betul, Pak. Ya. Ya karena mungkin sudah takdir ya gitu ya. Itu. Sehingga kalaupun ada yang berprestasi, menurut saya tidak banyak juga, masih bisa dihitung dengan jari kita lah, ya. Itu pun menyebabkan kita ini, ya. Kadang-kadang untuk menjadi seorang dirjen, ya gitu. Kalau tolok ukurnya memang itu, ya. Itu kan kita harus membenih, naruh orang banyak di kementerian supaya jadi dirjen atau lewat jalur khusus, ya. Seperti teman-teman kita ada juga. Tapi berapa posisi itu? Ya itu. Tapi saya salut terus terang, mungkin kita harus belajar kepada mereka. Poltek Pelayaran yang dulu terkenal dengan STIP, ya, BPIP dan segala macam, mereka menata alumninya lebih bagus karena mereka menurut saya punya ciri khas yang tadi dikatakan Pak Dan agak abstrak, ya. Saya bilang itu value. Kalau di dunia modern, di dunia manajemen itu value personal yang mereka develop selama mereka kuliah. Kita belum berhasil di situ. Ya. Dari sekian
kemarin pada waktu ulang tahunnya perkapalan yang ke-60 kita banyak melakukan talkshow dengan alumni. Mungkin ada sekian seri talkshow. Ya. Kesimpulannya tadi, kalau engineering kita jagoan deh, bilang kayak gitu. Tapi di level tinggi, di level manajerial tinggi, kita seperti lose something. Ya. Itu namanya soft skill. Ya. Atau mungkin ada semacam value yang belum terdefinisikan. Contoh aja, disiplin. Ya. Pinter ngomong. Ya. Alumni tes itu terlalu quiet menurut mereka. Ada yang talk aktif, iya, yang senang bicara, tapi nggak banyak itu. Bahkan teman-teman dari Unhas itu lebih senang talk aktif, meskipun salah itu tetap talk aktif dia itu. Ya, kalau kita bisa tapi diam, jadi nggak akan nongol ini, gitu ya. Lah, itu termasuk tadi value yang harus kita buat di dalam environment akademik kita. Ya, kadang-kadang kita ngomongnya soft skill, kalau saya lebih senang menilai value. Ya. Terakhir dari kesimpulan series talk show tadi, memang kita kekurangan tadi menanamkan value. Ya. Tapi kita sudah mewarnai dunia industri perkapalan sudah cukup banyak. Kalau level supervisor, manager, GM, asisten itu banyak. Tapi kalau sudah level direktur kok nggak enak sih, gitu ya. Kok mesti kena wong liya, kok kan nggak enak sih, garek dul gitu dok, ya. Ada yang katanya itu kurang itu, ya, karena kurang ilmu keuangan, minta tambah ilmu keuangan. Ada lagi kurang ini, tambah ilmu soft skill. Nah kalau semua ditambahkan di pendidikan itu nggak cukup, ya. Saya kira kita harus sepakat dengan itu semua, bahwa kita akan men-training mereka untuk siap bekerja dan siap beradaptasi di lingkungan kerja. Ya tadi saya lihat teman-teman Poltek Pelayaran dan di segala jajarannya, the essence of tadi disiplin, mereka siap lulusannya. Kalau ketemu seniornya siap terus, ya gitu ya. Saya lihat ya, siapnya apa kita nggak tahu, tapi bagus ya gitu ya. Kalau suruh pidato juga bagus, menurut saya karena itu mereka well training, ya. Tepat waktunya bagus, ya. Kalau suruh marah juga bagus, enak gitu ya. Karena marah itu kadang-kadang penting kalau ke anak buah, ya. Kalau ke anak buah nggak berani marah kan ya repot toh kita tuh, ya. Pak nuwun sewu Pak niki dibenerakan di tukang las, ya nggak bisa dong, bilang. Kita harus instruction, Pak ini salah, sampai harus bener no, gitu. Itu harus di training itu, ya. Dan itu sebenarnya sambil jalan kita men-training mereka bisa. Contoh membiasakan mahasiswa tepat waktu. Kita di perkapalan belum sepakat tentang itu, karena itu membawa konsekuensi kepada para pendidiknya. Para pendidiknya juga harus tepat waktu dong. Ya kalau mahasiswanya di absen, pendidiknya juga harus tepat waktu. Ya, ternyata saya cek hanya ada beberapa dosen yang sanggup melaksanakan itu, datang tepat waktu. Contoh gitu. Ya, terus banyak yang melakukan asistensi di luar jam kerja. Ya, terus nggak pernah janjian kepada mahasiswanya, itu kan membawa konsekuensi ke kita. Ya, sebenarnya kan gampang, Pak asistensi diundur jam berapa, selesai. Tapi kalau nanti sudah janji jam 4, janji lagi jam 6, jam 9 sesuk, itu namanya bukan janji, itu namanya kalau orang Jawa itu hujui kan ya gitu. Ya, itu sudah menjadi aptitude kita. Jadi yang pertama dibenerin harus aptitude dosennya dulu untuk membawa value tadi. Ya, saya melihat beberapa environment lain lagi yang bisa kita develop, yang kita bisa tiru. Di MM-nya UGM pada level S2, sama MM-nya UI. Ya, mahasiswa masuk, kalau terlambat nggak bisa masuk. Karena kuncinya sudah pakai smart lock. Ya, kalau sudah masuk, keluar harus izin. Kan kita banyak tahu mahasiswa kita, Bu izin ke toilet, ternyata teleponan yang coba, gitu. Ya, di dalam WA masih bisa, ya kayak gitu. Kalau di MMITB sudah jelas nggak bisa itu. Ya, nah itu kan aptitude yang kita bisa bangun sebenarnya selama kita mendidik mereka, sehingga menghasilkan tadi
termasuk tadi bagian dari integrity, apalagi yang banyak, yang itulah yang kata-kata muluk-muluk tadi lah ya, loyalty ya, terus kemudian disiplin tadi, time manajemennya bagus ya, terus kemudian ya diajari mereka bicara, presentasi ini dan segala macam, menyampaikan sesuatu itu harus menjadi embedded di dalam kurikulum dan silabus kita. Ya, sehingga kita bisa melengkapi kemampuan engineering yang biasanya menurut saya kalau engineering yang menilai kan kebanyakan diri kita sendiri, ya. Tapi kalau sudah level tadi ke level yang atas itu pasti orang lain yang menilai, ya. Kita masalahnya setelah itu dinilai berdasarkan itu, ya. Mungkin itu komen saya Pak Eko, ya. Jadi kita harus memang cukup lengkap, ya. Ya paling gampang ya dosennya dulu di training. Ya, tapi training dosen itu paling susah, pinter semua itu mereka. Ya, gitu. Training mahasiswa lebih mudah daripada mentraining dosen. Nah, ya, gitu. Ya, pertama ngayal dulu mereka. Wah ngayal iki anu apa? Bayarannya titik lapo dari dosen biar ngelamar. Ya, waktu saya jadi kajur kayak gitu. Saya kira tidak no point kalau kita ngomong bayaran sedikit di sini. Orang kamu sudah daftar jadi dosen ya karmu dewe kok. Saya waktu itu jadi kajur kayak gitu, gampang aja. Kalau nggak mau sekarang silakan mengundurkan diri, saya terima dengan senang hati. Ya nggak ada yang mengundurkan diri toh. Ya, karena kos-kosannya banyak di ITS, nggak mungkin dia mengundurkan diri. Ya, kalau mengundurkan diri nanti kehilangan kos-kosan kan ya gitu ya. Gitu. Saya kira gitu, Pak Eko, ya. Melengkapi aja saya. Itu yang belum sempat Baik, kita terima kasih. Ya baik Pak, untuk Pak Eko, bagaimana, apakah sudah bisa diterima? Oke, terima kasih atas masukannya dari Prof. Daniel, dari Wilas, dan juga dari Bu Anita. Saya rasa sudah cukup, sudah mewakili semua yang dari yang saya tanyakan tadi. Baik, karena masih ada waktu, mungkin ada pertanyaan lainnya dari Bapak Ibu sekalian. Monggo silahkan. Kalau belum ada, mungkin saya menambahkan, terutama yang sempat dilihat, ini TMK ini sangat banyak begitu kan Pak ya. Sedangkan tadi masukan juga dari Bu Anita ada beberapa yang safety management, quality control, class regulation dan lain sebagainya. Sedangkan sekarang saja itu dicanangkan kampus merdeka, di mana mahasiswa itu ada porsi untuk di luar kampusnya begitu kan Pak. Paling tidak ada 3 semester begitu. Nah untuk kami itu membaginya, mana sih yang harus didapat atau dimasukkan kurikulum yang diterima di kampus, atau mana yang harusnya kita serahkan ke industri gitu. Itu bagaimana ya Pak ya cara menentukannya itu? Ini gitu, Bapak. Pertanyaannya gampang tapi jawabannya sulit. Ya. Jadi gini, saya juga bingung dengan program Menteri Pendidikan yang merdeka semua ini. Ya, merdeka ini kan scarpe diem jadinya kayak gitu ya. Saya belum terus terang belum sepakat. Ya. Di departemen saya belum sepakat. Ya. Karena untuk mencapai CPL tadi, kita kan sudah penuh tadi. Ya. Coba aja kalau ada berapa SKS itu yang harus saya bebaskan mereka ke UNER misalnya kayak gitu. Ya. Yang dapat paling bukan konten, ya, tapi paling istri paling nanti itu. Ya, istrinya dari UNER kan ya gitu. Kayak gitu. Seperti saya sama Pak Daniel kan gitu, ya. Saya kira itu jadi bingung juga, kami itu bingung juga kan gitu ya. Terus kalau misalkan tadi mau mecah juga, mau belajar desain produk mungkin ya, atau arsitek. Karena tadi kan ada tadi Bu Anita kan bilang ada interior. Interior kapal itu punya ciri khusus, interior di ruang sempit. Jadi selempitan itu bisa dibuat interior ya, kursi, apa bentuk-bentuk lengkung itu di kapal kan banyak sekali. Itu kan harus
interior supaya kelihatan luas, kan gitu ya. Itu pertanyaannya, teman-teman di arsitek juga belum menyentuh itu, ya. Mereka rumah paling kecil kan tipe 36 ya gitu, tipe 21. Lah kamar kapal itu tipe berapa kan gitu. Ya, 2x3 kali ya, atau 3x4 itu sudah kamarnya kapten ya gitu ya, kayak gitu. Ya. Mungkin agak sulit dan bentuknya melengkung. Ya. Kita pernah ada kayak gitu juga, kita undang mereka, ternyata tidak efektif juga. Kayak gitu. Ya. Sementara kita belum putuskan itu. Ya, belum, kita karena ada kewajiban dari tes, kita men-share kurikulum kita, nggak apa-apa kita share aja yang susah, getaran kapal, gitu ya. Terus apalagi yang susah-susah, yang nggak mungkin mau masuk, karena kalau lulus susah di situ, ya. Yang lulusnya gampang dulu ke getaran kayak gitu, hanya Pak Daniel aja, kelelahan, kepecahan, kayak gitu, itu Pak Daniel aja yang lulusnya cepat. Jadi kalau ditawarkan pasti nggak ada yang ngambil, kayak gitu. Jadi kita akali gitu aja sementara itu ini. Berarti yang bagian-bagian susah, yang bagian-bagian susah diserahkan ke industri gitu Pak ya, untuk mentraining mahasiswa begitu. Ya artinya kita agak susah di ini, agak susah dimerdekakan menurut saya. 140 SKS itu coba kalau dilihat ya, 140 SKS kena kurikulum beban nasional itu udah berapa? Mungkin habis sekitar 15 SKS. Ya, terus kemudian ada lagi beberapa, ya. Akhirnya kita kali juga kita punya beberapa kurikulum pilihan kita baru ajarkan, kita adakan kalau lebih dari 15 orang yang milih baru. Jadi kita kalau ada nanti ada permintaan tentang kuliah kapal kecil, boleh kita jalan, gitu. Ya. Terus kemudian ada lagi kemarin ada kuliah tentang finance, karena kita kepengen jadi direksi semua, ditambahi kuliah finance, mana bisa kayak gitu, gitu dah. Orang saya belajar ngaudit juga sendiri juga bisa kok, ya nggak perlu kuliah itu, ya. Kalau kepengen kuliah lihat di YouTube selesai itu, ya. Pada level kita tentunya, gitu, ya. Bu Anita jadi direktur lama sekali itu, nggak perlu belajar finance. Paling tanya aja, duitmu karek piro mas? Ya, gitu. Kok kurang tak audit awakmu? Paling kayak gitu aja. Lama-lama kan bisa ngaudit sendiri itu. Ya, hanya kita terpaksa belajar struktur financing ini dan segala macam. Ke bank, ya anunya dipanggil lah, apa PR-nya bank, suruh jelasin apa tuh kredit, itu kan kuliah gratis ya Bu Anita, ya. Gitu. Sebenarnya nggak susah, belajar di luar tuh nggak susah kok sekarang itu. Ya kalau semua dimasukin dalam konten kurikulum, habis kurikulum kita, CPL kita nggak tercapai. Nanti kalau datang IAB lagi gimana? Ya katanya plus finance kita sih bimbang ini, ya karena kelihatannya auditornya juga belum sepakat menurut saya. Ya mungkin itu Bu moderator. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya begitu. Karena memang dari kami sendiri juga bingung begitu untuk memecah mana yang harus dijadikan inti ataupun mana yang dibuat pilihan gitu ya, atau tambahan, kurang lebih seperti itu. Baik, karena waktunya juga sudah habis, jadi untuk sesi diskusi saya akhiri sampai di sini. Dari pemaparan yang sudah disampaikan sebelumnya, kurang lebih saya dapat menyampaikan beberapa kesimpulan. Jadi untuk lingkup kerja industri manufaktur kapal itu tidak hanya sebatas di pembangunan kapal saja, namun ada reparasi perawatan kapal, ada refurbishment kapal, penutuan ataupun scrapping kapal gitu. Di mana diusulkan dari industri itu kalau bisa ada tambahan dalam kurikulum mengenai safety management shipyard,
quality control, pembangunan kapal, class regulation, sistem permesinan kapal secara umum, dan interior desain kapal untuk kapal wisata seperti itu. Di mana banyaknya pendidikan tinggi atau perguruan tinggi yang mengangkat jurma perkapal ciri khas tersendiri gitu. Karena di Banyuwangi ini digaungkan wisata, jadi harapannya bisa mendukung industri kapal wisata ataupun kapal feri, kapal perikanan gitu. Apalagi lebih bagus lagi kalau bisa memenuhi industri komponen kapal karena jumlahnya masih sedikit. Selain itu, dari kurikulum yang telah disusun itu diharapkan ada evaluasi secara periodik setiap tahunnya, di mana harus mengundang industri terkait gitu, industri kapal terkait, ataupun juga harus mengupdate regulasi terbaru karena seringnya regulasi itu berubah. Nah, dari penerapan kurikulum tadi diharapkan tidak hanya fokus pada core bisnis prosesnya saja dari pendidikan, penelitian, ataupun pengabdian kepada masyarakat gitu, namun juga mempertimbangkan sistem atau organization growth and learning, yaitu bisa investasi dalam IT sehingga adanya efisiensi dalam sistem, lalu investasi dalam pelatihan dan pendidikan baik untuk dosen maupun tenaga kerjanya. Selain itu juga mengedepankan customer perspektif dan akademik ataupun finansial perspektifnya. Nah, dalam penyusunan kurikulum juga harus disesuaikan dengan KKNI yang ada gitu. Jadi di mana harus benar-benar dibedakan porsi vokasi itu seperti apa dan sarjana itu seperti apa gitu. Jadi kalau tadi dijelaskan simpelnya, kalau vokasi itu harus menguasai bagaimana teknik pembangunan kapal itu, bukan hanya sebatas tahu saja ceritanya bagaimana cara membangun kapal gitu. Lalu mampu menjabarkan KKNI ke dalam kurikulum seperti apa, lalu ditentukan learning outcome-nya, lalu baru penyusunan kurikulum, rencana pembelajaran, dan juga materi belajar. Jadi kurang lebih seperti itu diskusi ataupun lokakarya kurikulum yang telah kita lakukan dari pagi tadi sampai siang ini. Saya ucapkan terima kasih terutama kepada narasumber yang telah hadir, Pak Triwilas, Pak Daniel, Bu Anita, dan juga Pak Yedit gitu. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata maupun kekurangan kami dalam pelaksanaan webinar kali ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke MC. Baik, kami ucapkan terima kasih kembali kepada moderator yang telah membantu kami dalam memandu jalannya acara mulai dari pemaparan materi hingga selesainya sesi diskusi. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwasanya memang kurikulum itu menjadi peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan karena sebagai pengarah tujuan pendidikan ke depannya agar bisa berjalan menjadi lebih baik dan maksimal, serta mampu dan kurikulum dikembangkan dalam satuan pendidikan untuk menyesuaikan keadaan dan kebutuhan lingkungan itu sendiri. Karena hal tersebut sangat berkaitan antara satu sama lain, yang di dalamnya menjadi acuan semua pihak yang berperan dalam melaksanakan kurikulum yang berlaku, tentunya dengan menyesuaikan KKNI, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sumber daya manusia yang ada. Dengan kolaborasi sektoral tentunya yang memang menjadi hal penting untuk terus disinkronisasikan ke pemerintahan sehingga akan menciptakan perubahan pesat pada semua sektor khususnya di Banyuwangi sendiri. Kegiatan lokakarya kurikulum tahun 2020 ini dilaksanakan dengan memiliki harapan supaya mahasiswa khususnya program studi teknik manufaktur kapal mampu untuk memiliki kemampuan yang memenuhi kriteria dalam aspek attitude, bidang kemampuan kerja, pengetahuan, serta manajerial dan tanggung jawab. Tentunya dengan memanfaatkan peluang, potensi, dan konsep kampus Merdeka Belajar, sehingga diharapkan mampu memberikan inputan sebagai bahan racikan untuk menghasilkan kurikulum yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.
Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, memang untuk kali ini kita masih dipertemukan meskipun dalam keadaan online atau tatap muka via daring, namun semoga di kesempatan waktu nanti kita juga bisa bertemu secara langsung, karena mungkin dari Bapak-Bapak dan Ibu pemateri, khususnya para tamu undangan sekalian di sini, mungkin juga ingin bertemu Banyuwangi itu seperti apa, khususnya Politeknik Negeri Banyuwangi, terutama pada program studi teknik manufaktur kapal itu sendiri. Untuk informasi selanjutnya, sebelum kita tutup untuk kegiatan hari pertama ini, perlu Bapak Ibu sekalian ketahui dan informasikan bahwasanya kegiatan Lokakarya Kurikulum Prodi Teknik Manufaktur Kapal tahun 2020 ini dilaksanakan kurun waktu selama 3 hari, yang mana pada hari ini kita lakukan pembukaan pada tanggal 16 November tahun 2020, yang nantinya akan dilanjutkan pada hari kedua pada tanggal 18 November tahun 2020, yang mana link dari room Zoom besok sudah di-share di chat komentar, dan nanti juga akan diingatkan melalui chat via WhatsApp juga. Dan hari ketiga ditutup pada tanggal 23 November tahun 2020, yang kemungkinan nanti Allah akan dipertemukan secara via offline atau secara langsung, karena kami sekalian yang sudah rela dan berkorban untuk waktu bisa menyempatkan semua. Baik, kami selaku Master of Ceremony mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan Lokakarya Kurikulum di hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan sampai bertemu pada Lokakarya Kurikulum di hari berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, Bapak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian, mungkin diperkenankan untuk tidak meninggalkan room terlebih dahulu. Kita akan melakukan sesi foto virtual. Jadi supaya tetap ada kenangan meskipun kita secara via daring seperti itu. Mungkin diperkenankan untuk para pemateri dan juga tamu undangan untuk bisa on kameranya. Baik, sebentar di baik, mungkin untuk operator sudah siap. Gimana? Pakai HP aja wis, nggak apa-apa. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian mohon ditunggu sebentar karena masih ada sedikit kendala seperti itu. Di sembari kita menunggu untuk operator mempersiapkan, terlebih kami mengucapkan khususnya dari Master of Ceremony mewakili dari pihak program studi teknik manufaktur kapal kepada Ibu Anita Puji Utami, karena kami merasa bahwasanya inilah wanita tangguh seperti itu ya Bu. Terima Biasanya kasih. banyak yang berpikiran bahwasanya perempuan itu identik dengan perkantoran atau segala macam. Tapi di sini justru Bu Anita bisa merubah mindset yang memang wanita itu bisa sederajat dengan lelaki, khususnya di bidang teknik seperti itu. Ini tergantung dosennya Pak, dosen wali saya Pak Triwilas, ada dosen, saya ada Prof. Daniel. Okay. Ampun. Baik, instruksi dari kami nanti hitungan ketiga bisa berdaya. Kita mulai 1, 2, 3. Kayak barang.
Oke, lagi ini kami dari Banyuwangi memiliki gaya khas, Pak, di mana bentuknya seperti ini, membentuk B, huruf B. Ya. Gini dah. Ini. G. Oke, bisa dimulai nggih Bapak Ibu? Baik, 1, 2, 3. Tahan dulu. Oke, cukup. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya para pemateri dan juga tamu undangan yang berkesempatan dan memiliki waktu luang untuk bisa diskusi bersama kami di sini. Kami nantikan nanti pada Lokakarya Kurikulum tahun 2020 di hari kedua pada tanggal 18 November tahun 2020. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Tadi sudah ditutup. Ya. Oleh karena itu, kami persilakan untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya. Baik, terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan semuanya. Ya, makasih. Sama-sama, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bu Anita. Terima kasih. Terima kasih Pak Ramateko. Oke, terima kasih juga Prof. Daniel, Pak Triwela, Daniel, Pak Triwela. Pak Taufik juga, terima kasih Pak. Mohon izin Dan untuk Pak live. Sufian juga, makasih ya Pak. Siap Bu. Ya, Siap, Bu Anita. Pak. Oke. Terima kasih juga untuk Pak Heri, nggih, Pak Satria. Mohon maaf. Baru manuver. Oke, nggak apa-apa Pak, sama-sama. Ya, hari terakhir di CPI. Manuver terakhir di Ketipal. Ya. Mantap ini Pak. Teman on. Enggak. Ya, Bu. Lancar ah? Alhamdulillah lancar. Terima kasih dari Manpat Banyuwangi telah hadir. Lengkap ini. Pak Satria, Pak Ini Edi. ada dari Man, Pak, hadir. Bu Eni dari Man 3, matur nuwun. Stay tune terus nggih, Pak. Karena rangkaian acaranya tanggal 16, 18, nanti insya Allah di Air Royal tanggal 23-nya. Jadi mohon stay tune terus di acara kami. Monggo, saya N, jadi roomnya akan leave. Terima kasih. Sampai jumpa tanggal 18 dan tanggal 23. Matur mbak nuwun, Pak Satria, Pak Heri, Pak Son Kuswadi, SMA Negeri 1 Bangorejo, SMA Negeri Darussolah Singonjuru, Kalipuro, MA Al-Haq Bunculo,
Terima kasih semuanya. Foto, sih, foto.